Nama saya Christina Brukaro. Saya prodi Pendidikan Agama Kristen semester 6. Di sini saya akan membuat sebuah praktek pembelajaran menurut RPP yang sudah saya buat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik kita yaitu pribadi dewasa. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana seseorang itu mempunyai kepribadian yang dewasa dan ciri-ciri dari orang yang dewasa. Nah, ada yang tahu pengertian dari dewasa itu? Oke, pengertian dari dewasa itu bisa dilihat dari faktor fisik. Bagaimana itu faktor fisik? Menandakan bahwa seseorang itu sudah dewasa. Fisik yaitu bagaimana berkembangnya tubuh kita, dengan muka kita, dengan tinggi badan kita, dengan postur badan kita. Yang tinggi badan kita makin meninggi, makin bertambah, berat badan kita makin bertambah karena otot kita sudah semakin berkembang, gitu dia ya. Dan dari muka itu, dengan bertambahnya usia seseorang, mukanya juga sudah pasti berubah. Seperti apa dia? Orang yang sudah pasti dewasa yaitu orang tua. Nah, orang tua kan mempunyai tekstur muka yang beda dengan orang dewasa pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari yang layak dikatakan dewasa, begitu ya. Jika faktor fisik itu menandakan yaitu berkembangnya anggota tubuh. Bagaimana dia ciri-ciri orang dewasa secara perilaku? Nah, ciri-ciri orang dewasa secara perilaku yaitu orang yang mempunyai perilaku dewasa, yang mampu berinteraksi langsung dengan orang sosial atau masyarakat di sekitar dengan baik, mampu menerima apapun yang ada di sekitar mereka, dan mampu juga mencerna apa yang disampaikan orang lain, atau bisa dikatakan kritis dalam mendengarkan apa yang disampaikan orang lain. Nah, ciri-ciri orang dewasa itu ada 6 aspek, yaitu aspek pertama fisik, yang kedua adalah intelektual, yang ketiga adalah emosional, yang keempat adalah sosial, yang kelima adalah moral, yang keenam adalah spiritual. Nah, kita akan membahas faktor atau aspek yang pertama yaitu fisik. Dikatakan orang dewasa secara fisik yaitu dengan mempunyai badan yang sehat, gizi yang baik, dan intinya itu adalah kesehatan. Jika kita tidak menjaga pola makan dengan benar, juga tidak beristirahat dengan cukup, apa bisa dikatakan dewasa? Contoh, kamu makan 3 kali satu hari, kamu itu tidak mempunyai keluhan atau rasa sakit di dalam perut. Nah, dengan jangka waktu lama, kamu tidak 3 kali satu hari makan, otomatis perut kamu akan sakit. Berarti kamu tidak dewasa dalam menjaga kesehatan tubuh. Begitu juga dengan tidak beristirahat dengan baik. Kita mempunyai waktu untuk bekerja dan pasti mempunyai waktu untuk beristirahat. Nah, kita bekerja tapi tidak beristirahat, berarti itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi tubuh kita. Jika kita tidak menjaga pola tidur atau pola makan, berarti kita belum dikatakan dewasa secara fisik. Itu hanya
dewasa secara fisik luar saja, tetapi dalam mengatur kesehatan kita tidak bisa dikatakan dewasa. Nah, yang kedua itu dewasa secara intelektual. Apa itu dewasa secara intelektual? Dewasa secara intelektual itu dewasa secara pola pikir kita. Bagaimana kita mengatur pola pikir kita? Seperti dewasa secara intelektual itu contohnya bagaimana kita mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu bisa salah, bisa benar. Tetapi jika kita sudah dewasa secara intelektual, kita dapat membedakan apa saja yang benar dan apa saja yang salah. Nah, di sana kita menunjukkan dengan cara mengambil keputusan dengan baik dan juga memahami lingkungan. Memahami lingkungan itu dilakukan oleh orang dewasa itu agar mereka dapat mengetahui bagaimana kondisi dan situasi lingkungan mereka. Jika lingkungan mereka tidak baik, mereka dapat memerhatikan lingkungan itu, mengikuti lingkungan itu, tetapi tidak terpengaruh ke dalam lingkungan tersebut. Dan intelektual itu bisa dikatakan dewasa dengan cara mempersiapkan pendidikan. Mempersiapkan pendidikan secara dewasa itu kita menempuh pendidikan dengan baik. Seperti kita menjalani pendidikan sejak SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah, itu kita menjalaninya dengan baik, tidak neko-neko. Jika kita itu sekolah, karena jika kita tidak menjalani pendidikan itu dengan baik, pendidikan itu bisa tidak sampai atau bisa berhenti. Jika kita melakukan hal itu, berarti kita tidak dewasa secara intelektual karena tidak dapat mempersiapkan hal-hal ke depannya yang bisa membuat kita semakin mandiri, semakin kita menjalani kehidupan itu semakin baik juga. Dan dewasa secara intelektual juga kita mempunyai sifat yang kritis. Bagaimana dia sifat yang kritis? Jika ada salah satu hal yang membuat kita terganggu atau suatu pengarahan yang menurut kita tidak benar atau kurang baik, kita bisa menyampaikan hal itu dengan baik juga, dengan cara mengkritik. Kita menyampaikan hal yang menurut kita itu mungkin mengganggu, baik itu dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu aspek emosional. Bagaimana dia dewasa secara aspek emosional? Dewasa secara aspek emosional yaitu kemampuan menyatakan emosi dengan tepat di waktu yang tepat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dewasa secara emosional itu dikatakan kita mempunyai pendapat yang tepat. Kita sampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Jika hal itu ada yang mengganggu kita, kita menyampaikannya dengan baik, tidak secara emosi atau marah-marah, karena hal itu dapat menimbulkan perkelahian atau ketidaksalingpahaman antara kita di dalam lingkungan. Jika kita mempunyai rasa marah, kita itu menyampaikannya kepada orang yang tepat. Jangan salah menempatkan emosi kepada orang lain. Itu dapat menimbulkan perkelahian atau pertengkaran di antara kita karena kita tidak menunjukkan kepada orang yang tepat. Begitu dia. Yang keempat yaitu sosial. Aspek sosial ini yaitu berinteraksi dengan orang lain
bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita, baik itu orang yang tua, baik itu orang yang muda, baik anak-anak, baik orang dewasa lainnya. Jika kita dapat menjalani kehidupan di sosial kita dengan kita berbicara kepada orang tua, kita seperti memahami mereka, kita berbicara kepada anak-anak, kita menunjukkan bahwa kita itu juga bisa memahami anak-anak. Kita berbicara dengan orang yang lebih muda atau lebih tua sekalipun, kita dapat bergaul dengan mereka dengan benar, tanpa harus kita menimbulkan atau kita memberikan wejangan kepada mereka, tapi kita menjadi seperti mereka. Dan yang kelima yaitu aspek moral. Apa itu kedewasaan dalam aspek moral? Yaitu kesadaran keberadaan diri, bagaimana kita sadar bahwa kita itu ada di dalam lingkungan orang lain. Bagaimana kita menempatkan posisi dalam lingkungan sosial atau sekitar kita. Dan moral dapat dilihat dari sifat. Bagaimana itu moral dapat dilihat dari sifat? Sifat kita menentukan bagaimana moral kita baik atau tidaknya. Nah, jika kita mempunyai sifat yang tidak baik atau kita suka untuk menjatuhkan orang lain, berarti juga kita tidak dewasa dalam moral. Kita itu hanya mempunyai fisik yang dewasa saja. Dan konsekuensi tindakan. Jika kita mempunyai kedewasaan moral, kita itu menyadari bahwa ada konsekuensi dalam tindakan apa yang kita lakukan. Contoh, kita membuli. Membuli itu konsekuensinya apa? Membuli. Jika membuli, kita mempunyai konsekuensi, kita itu akan dimusuhi banyak orang di sekitar kita karena kita sering membuli orang di sekitar kita. Begitu dia. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain juga seperti itu. Kita tidak dewasa secara moral. Kenapa? Karena kita mempunyai kepribadian dewasa secara moral, kita menghargai orang lain juga dan tidak bertanggung jawab. Kita harus menunjukkan rasa tanggung jawab kepada orang di sekitar kita, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan sosial kita di lingkungan sekitar kita. Begitu ya. Yang keenam yaitu dewasa secara spiritual. Dewasa secara spiritual itu bagaimana kita mempunyai kedewasaan dengan Tuhan kita sendiri. Kedewasaan dengan Tuhan kita itu contohnya seperti apa? Contoh kita dewasa secara spiritual yaitu kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain baik atau bukan. Kita menyadari bahwa Tuhan itu mempersiapkan masa depan kita semua. Kita menyadari bahwa ujian yang dilakukan Tuhan itu bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk menguji kita agar tetap setia kepadanya. Nah, dewasa secara spiritual ini juga bisa dilihat dari bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu contohnya seperti apa? Gereja, mengikuti ibadah-ibadah di luar, bagaimana kita berperilaku kepada orang di sekitar kita. Jika kamu dewasa tetapi gereja saja tidak pernah, bagaimana dikatakan dewasa sedangkan gereja saja kamu tidak pernah? Kamu tidak menyadari bahwa gereja itu adalah rumah Tuhan. Berarti kamu belum bisa dikatakan dewasa. Yang kedua yaitu dewasa dalam menanggapi masalah atau dalam menanggapi ujian dari Tuhan. Nah, contoh sekarang kamu mempunyai beban hidup yang sangat berat. Kamu bertanya kepada Tuhan,
Bagaimana ini Tuhan? Apakah Engkau sayang kepadaku? Berarti kamu tidak dewasa. Kenapa? Karena kamu bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan itu sayang kepada kamu? Jika kamu masih melakukan ini, kamu itu belum dewasa secara spiritual, karena kamu tidak mau meminta kepada Tuhan pertolongan, tetapi malah menyalahkan Tuhan dengan apa yang kamu alami, dengan cobaan-cobaan hidup kamu. Nah, di sini kita dituntut untuk mempunyai rasa kedewasaan, rasa ingin menjadi orang dewasa baik secara fisik, emosional, spiritual, intelektual, emosional, dan moral. Kita harus menyamakan hal yang keenam tersebut, karena 6 aspek tersebut jika sudah kita jalani, kita sudah layak dikatakan dewasa. Jika kita tidak melakukan 6 aspek tersebut, kita belum bisa dikatakan dewasa. Kenapa? Karena percuma dengan badan kita yang sudah dewasa, tetapi intelektual kita tidak dewasa, tetapi spiritual kita tidak dewasa, moral kita tidak baik, emosional kita belum bisa kita kuasai. Jika hal itu belum kita kuasai semua, kita tidak bisa dikatakan dewasa, karena 6 aspek tersebut itu jika sudah dijalankan, itu yang dikatakan layak dewasa. Nah, kita akan membaca Alkitab bagaimana Tuhan mengajarkan kita menjadi anak-anaknya, bahwa kita itu bukan anak-anak yang tertolak, dan bagaimana Tuhan itu menjadikan kita menjadi dewasa seperti sekarang. Kita baca Alkitab kita dalam Matius 18 ayat 10. Sini ibu akan membacakannya. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Di dalam renungan ini kita dapat mengartikan bahwa kita semua anak-anak Allah itu dipandang oleh Allah, itu disayang oleh Allah, itu kita semuanya dirangkul oleh Allah. Walaupun kita berbuat apapun di dalam dunia, itu Tuhan melihat kita apa yang kita lakukan, karena kita tidak boleh bersembunyi kepadanya, karena Allah memandang kita dari surga. Sekian pembelajaran tentang pribadi dewasa pada pertemuan kita kali ini. Saya sampaikan terima kasih.